anak-anak kelas 7. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Miss Rina akan menyampaikan mata pelajaran IPS di kelas 7 ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama ya, supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini Miss Rina akan menyampaikan materi mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kalian boleh buka buku paketnya di halaman 153. Coba buka buku paketnya ya. Nah, sembari kalian membaca bukunya di halaman 153, Miss Rina akan memaparkan materi ini melalui tayangan video animasi yang Miss Rina buat di belakang slide Miss-nya ini. Kita simak bersama-sama ya. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ayo tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Artinya, manusia selalu mempunyai kebutuhan. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi. Bisakah kalian memberi contoh apa saja yang termasuk tindakan ekonomi? Contohnya, ibu pergi berbelanja ke pasar, atau setiap pagi mungkin kalian melihat kakakmu berolahraga dan saat ini kamu sedang belajar. Belanja, berolahraga, dan belajar adalah contoh tindakan ekonomi. Mengapa disebut tindakan ekonomi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Ibu berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kakakmu berolahraga juga untuk memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani agar badannya selalu sehat. Sementara kalian belajar itu juga untuk memenuhi kebutuhan, yaitu memperoleh kebutuhan rohani akan pendidikan. Nah, anak-anak sudah paham kan apa itu tindakan ekonomi? Setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, ayah atau ibu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua, motif berbuat sosial. Sebagai contoh, kalian membantu orang lain, misalnya dengan menyumbangkan baju yang tidak terpakai, membantu fakir miskin, atau membantu teman yang terkena musibah. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya, kalian belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi dan akan mendapatkan penghargaan, bisa berupa ranking atau piala. Dan yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya, seorang pengusaha akan terus melakukan kegiatan untuk mengembangkan usahanya agar mereka memperoleh uang yang banyak sehingga mereka dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Anak-anak, untuk melakukan tindakan ekonomi harus menerapkan prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Ayo kita ikuti terus materi selanjutnya ya.
Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Sementara efektif artinya apa yang dilaksanakan benar. Sebagai contoh, harga sepatu di toko A 150.000, di toko B 149.000. Sementara di toko C harga sepatu dengan kualitas yang sama Rp149.500. Coba kalian akan memilih sepatu yang mana? Ya, kalian pasti akan membeli sepatu yang di toko B karena dengan kualitas yang sama harga sepatu itu dapat lebih murah. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Yang kedua, mendirikan perusahaan yang dekat dengan lokasi bahan mentah atau bahan baku, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah, dan yang keempat harus selalu hemat dalam biaya produksi. Dalam kegiatan distribusi, penerapan prinsip ekonomi yang pertama menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik. Dan yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Sementara penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang yang kualitas yang bagus. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan atau diprioritaskan. Yang terakhir, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi? Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kali ini. Sampai bertemu lagi ya. Jangan lupa like and subscribe video Miss Nina ini ya. Oke, setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Miss Nina tadi dan sudah membaca buku paketnya, Miss Nina harapkan kalian sudah memahami materi mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi ini ya. Jika kalian sudah paham, hari ini Miss Nina akan mengadakan ulangan harian, penilaian harian ya. Untuk bab 7 ini kalian siapkan buku tulisnya. Nanti ulangannya, jawabannya kalian tulis di buku tulis ya. Seperti biasa, kalian foto lalu kirim ke WhatsApp Miss Nina. Miss Nina tunggu hari ini sampai jam 3 sore ya. Untuk tugasnya, kalian buka buku paketnya di halaman 157. Kalian kerjakan uji kompetensi bab 7 pada bagian A. Ada 10 nomor ya, kalian kerjakan jawabannya saja. Lalu kalian kerjakan pula bagian B ya, nomor 1 sampai nomor 5. Kalian tulis jawabannya saja di buku tulis ya. Lalu kirim ke Miss Nina, segera kirim ke Miss Nina. Jangan lupa ya, karena hari ini ada penilaian, Miss Nina akan segera memasukkan nilainya. Oleh karena itu jangan telat untuk deadline waktunya sampai jam 3 sore ya. Setelah jam 3 sore nanti nilainya akan Miss Nina kurangi karena nilai kedisiplinan kurang ya. Nah, itu saja pembelajaran untuk kali ini. Miss Nina akhiri untuk materi kali ini ya. Nah, sebelum Miss Nina tutup, Miss Nina mohon kalian absennya dengan cara ketik nama dan kehadiran, misalnya nama Winda hadir Miss gitu ya. Ketikkan kata-kata itu di kolom komentar YouTube Miss Nina ini ya. Jangan lupa like and subscribe
video mesin lain. Ya, mesin akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.